wabarakatuh. Selamat datang kepada anak-anakku tingkat 10 tata busana dan tingkat 10 fashion design. Selamat bergabung di SMK Negeri 3 Malang yang tentunya bahwa sekolah ini sudah menjadi pilihan kalian di antara pilihan-pilihan sekolah yang lain. Semoga apa yang kalian harapkan nanti menjadi kenyataan di sekolah ini. Kalian ingin jadi apa? Kalian ingin jadi desainer, kalian ingin bergerak di bidang busana, kalian ingin menjadi pengusaha konveksi. Tidak salah. Disinilah tempatnya kalian akan menimba ilmu tentang itu semuanya. Seperti apa yang ditayangkan di slide berikut, ini adalah tampilan kakak-kakak kelasmu yang terbaru yang diikuti di Jakarta. Jadi kakak-kakak kelas kalian sudah mengikuti ajang profesional, yaitu Muslim Festival. Kegiatan ini diadakan di GCC Jakarta pada bulan Februari kemarin. Kemudian sebelumnya pada bulan Oktober 2019 kakakmu juga mengikuti Dekranasda di Balai Kartini Jakarta. Di antara koleksi-koleksinya ini, jadi ada beberapa koleksi yang ditampilkan di sana. Tampilan-tampilan termasuk kegiatan yang diadakan di Jogja Fashion Week. Tentu kalian ingin ke depan kalian pun juga menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan ini semua. Ini adalah sebagai langkah awal perwujudan dari kreasi-kreasi kalian yang untuk dikenal masyarakat sebagai langkah awal bagaimana kalian ke depan untuk menapak dunia fashion. Mari kita mulai dari tempat ini, dari sekolah ini, SMK Negeri 3 Malang. Nah, apa saja yang akan kita terima untuk mewujudkan itu semua? Nah, sebelum ke sana coba mari kita ikuti. Kalian kenalkah profil ini? Ini adalah kakak kalian yang sudah bergerak secara profesional, bergerak di bidang fashion. Ini adalah Kak Safira yang biasa mendesain baju-baju para artis Indosiar. Ini semua rata-rata dikerjakan oleh kakakmu ini, Kak Safira. Nah, ini adalah Mbak Jenny, ini juga alumni dari SMK 3 Malang, sudah setiap tahun mengikuti kegiatan Paris Fashion Week. Ini adalah contoh-contoh alumni SMK 3 yang sudah bergerak baik secara nasional maupun internasional. Ini adalah karya dari Mbak Jenny. Nah, apa yang nanti kita mulai? Tentu nanti kita akan belajar dari mulai desain. Nih, jadi kegiatannya semacam ini. Ini kegiatan dengan industri yang bergerak di bidang konveksi. Nanti kita tidak berdiri sendiri, tapi kita bekerja sama dengan industri yang baik yang ada di Kota Malang maupun yang ada di luar Kota Malang, apakah di Surabaya atau tempat yang lain. Nah, jadi nanti kalian belajarnya tidak hanya di sekolah, tapi kalian belajar juga dengan industri yang sesuai dengan apa yang menjadi jurusan kalian. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang dihasilkan oleh kakak-kakakmu pada tahun 2018. Ini kerjasama dengan Seven Cool. Ini contohnya. Nah, ini adalah kegiatan di mana tidak hanya secara keterampilan kalian dibekali, tetapi kalian bagaimana penanaman karakter sebagai seorang wirausaha. Jadi nanti kalian akan belajar juga bagaimana motivasi kalian. Itu nanti kita datangkan trainer-trainer yang memotivasi kalian bagaimana menjadi seorang wirausaha yang tangguh, menjadi seorang wirausaha yang disiplin, menjadi seorang wirausaha yang siap untuk bergerak di bidang fashion. Ini contoh-contohnya. Nah, kemudian dari situ materi apa yang akan kalian terima
dari kegiatan tersebut. Nah, dari situ adalah untuk mempersiapkan ini semua, kalian nanti akan menerima materi dalam 3 kelompok besar, yaitu normatif, adaptif, dan produktif. Apa sih normatif? Normatif adalah materi-materi yang secara umum akan kalian terima, seperti agama, PPKN, matematika, itu semua, bahasa Indonesia, itu semuanya akan kalian terima. Jangan salah, jadi kalian sekolah di sini juga akan menerima materi secara umum. Nah, kemudian adaptif. Adaptif itu apa? Materi yang langsung terkait dengan mata pelajaran yang mendukung semua materi-materi yang sebagai bekal kalian nanti untuk bekerja di masyarakat. Nah, yang terkait dengan ilmu atau yang terkait dengan bidang pekerjaan kalian nantinya, yaitu di bidang busana, yaitu mata pelajaran produktif. Mata pelajaran produktif ini mulai kelas 10 kalian akan menerima dasar-dasarnya. Apa saja dasar-dasarnya itu? Yang pertama adalah kenal pengetahuan bahan tekstil. Nanti ada pelajarannya. Jadi dari pengetahuan bahan tekstil ini kalian akan bisa memilih bahan pakaian itu harus bagaimana. Untuk baju ini pemilihan bahannya harus bagaimana. Kemudian kalian akan menerima pelajaran dasar desain. Dari dasar desain ini bagaimana sih untuk mendesain baju itu, apa saja syarat-syaratnya. Nah, itu akan kalian pelajari di dasar desain. Kemudian untuk dari dasar desain itu, untuk mewujudkan busana kalian akan belajar bagaimana membuat polanya supaya desain tadi bisa diwujudkan. Nah, setelah polanya jadi, bagaimana teknologi menjahitnya. Jadi ketika kelas 10, baik kelas tata busana maupun kelas fashion design menerima materi yang sama. Baru pada dari tingkat 10 ke tingkat 11, kalian nanti akan ada kelas peminatan. Nah, inilah yang membedakan di tata busana SMK Negeri 3 Malang ini nanti akan berbeda dengan sekolah yang lain, di mana sekolah ini dari kelas 10 ke kelas 11 itu akan ada kelas peminatan. Nanti kalian untuk yang tata busana 3 tahun, kalian akan cenderung di mana? Apakah kalian cenderung di dressmaker? Apakah cenderung di kelas wirausaha? Nah, nanti akan ada ada seleksi khusus di sini. Kalian akan masuk kelas wirausaha atau masuk kelas dressmaking. Nah, dari situ apa saja yang akan kalian terima di tingkat 11. Kalau untuk yang untuk kelas desain fashion itu karena kelas 4 tahun, jadi tidak akan berubah. Jadi 4 tahun ini kelas 10 menerima ini, kemudian materi di tingkat 11 berbeda dengan apa yang diterima oleh kelas tata busana. Untuk tata busana nanti kalian akan menerima desain busana, merupakan lanjutan dari pelajaran dasar desain. Kemudian pembuatan hiasan busana. Nah, supaya bajunya cantik itu bagaimana? Bajunya tadi perlu dihias, bagaimana penempatan hiasannya, tekniknya bagaimana supaya dihias sehingga mempunyai kualitas lebih untuk baju tersebut. Itu kalian pelajari di pembuatan hiasan busana. Kemudian pembuatan busana custom made, itu kalian belajar bagaimana pembuatan busana itu secara custom. Itu kalian akan terima materi itu. Kemudian baju itu di dalam kondisi real nanti, di dalam masyarakat nanti kalian akan dihadapkan pada dua bidang pekerjaan, atau baju itu bisa dikerjakan secara custom atau dikerjakan secara massal. Nah, kalau dikerjakan secara custom itu bagaimana mewujudkan baju itu ketika kita mengerjakan satuan. Nah, itu nanti kalian belajar pada pelajaran pembuatan busana custom made. Tetapi ketika kalian belajar bagaimana mengerjakan baju itu secara industri atau secara massal, nanti kalian akan belajar pada materi pembuatan busana industri. Dan itu semua harus diwujudkan, harus dalam harus menjadi
bekal kalian harus menjadi seorang wirausaha. Untuk memperkuat itu, untuk mempersiapkan itu semua, kalian akan menerima pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, itu untuk kelas tata busana. Sedangkan kelas desain fashion apa yang kalian terima? Nah, ini tadi peragaan-peragaan busana itu semua harus kalian ikuti. Setiap event yang ada di Malang ini kalian harus ikuti. Nah, itulah mari kita buka mata, kita buka telinga, kita harus peka dengan itu semua. Nah, untuk mendukung itu semua supaya kalian bisa satu runway dengan para profesional, kalian bisa satu runway dengan para desainer, itu kalian akan belajar tentang desain busana, mulai dari konsep desain itu seperti apa, kolase itu seperti apa, mood board itu seperti apa, sehingga akan terwujud satu desain yang tentunya berbeda dengan desain-desain yang lain sesuai dengan kreativitas kalian. Itu kalian belajar di desain busana. Mewujudkannya bagaimana? Kalian akan belajar pada pembuatan custom made. Dihiasnya bagaimana? Pembuatan hiasan busana. Nah, yang membedakan dengan tata busana adalah nanti kalian akan belajar tentang pengembangan bisnis busana. Nih yang berbeda. Kemudian produk kreatif dan kewirausahaan. Dilanjutkan ketika kalian sudah meliputi itu semua, kalian menempuh itu semua dalam 1 tahun, kalian akan naik di kelas 3 atau di kelas 12. Kalian apa yang akan kalian terima sama dengan ketika tingkat 11, namun tentu lebih dalam dan proyek-proyeknya tentu akan lebih kompleks proyek-proyeknya. Kalian akan menerima pelajaran desain busana, pembuatan busana, kemudian pengembangan busana dan PKK. Untuk kelas desain fashion ini yang sedikit berbeda tentu saja. Di tingkat 12 untuk kelas fashion design kalian akan menerima pelajaran pembuatan busana, kemudian presentasi kreasi karya dan PKK. Nah, pada presentasi karya untuk tingkat 13. Jadi nanti kalau tata busana itu kan ditempuh selama 3 tahun. Kalau untuk desain fashion akan ditempuh selama 4 tahun. Nah, dari situ tentu ada perbedaan-perbedaannya. Nanti apa perbedaan secara detail? Kalian untuk mempertajam ilmu-ilmunya tadi, kalian akan belajar di industri seperti apa yang saya sampaikan di awal. Belajar di industri atau PKL, praktek kerja lapangan, itu dimulai pada tingkat 11. Nah, nanti kalian selama 6 bulan kalian sudah akan bergabung dengan industri yang sesuai dengan minat kalian. Kira-kira yang minat di modiste, kalian akan bergabung di modiste. Yang minat untuk jadi desainer tentu akan bergabung dengan para desainer-desainer yang ada di Kota Malang dan sekitarnya. Nah, itu semacam itu. Untuk kelas tata busana 3 tahun itu kalian akan PKL selama 6 bulan. Nah, kalau yang untuk desain fashion kalian akan PKL selama 1 tahun. Nah, ini hebatnya. Sehingga kalian nanti akan lebih dekat dengan industri untuk anak desain fashion, lebih dekat dengan industri, lebih banyak belajar dengan industri, sehingga detail-detailnya nanti kalian lebih banyak belajar di sana. Setiap event-event kalian akan diajak oleh industri itu, kalian harus mengadakan sendiri sesuai dengan tuntutan pelajaran presentasi karya. Selain itu kalian juga belajar dengan para desainer bagaimana mewujudkan karya-karyanya dan bagaimana mempromosikan karya-karya kalian. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak busana, sebagai orang-orang busana, sebagai fashion people tentu harus tanggap dengan semua perubahan-perubahan yang ada. Kita harus ikuti tren-tren mode yang ada. Jadi disitulah kalian akan bisa tampil beda, sehingga kalian sudah punya warna ketika sekolah, kalian sudah bisa bekerja, sudah bisa menghasilkan uang ketika sekolah. Ayo kita berlomba-lomba untuk mengasah kreativitas, karena bidang ini yang tidak tergantikan. Jadi tidak bisa digantikan oleh komputer. Secara teknis bisa, namun kreativitas itu tidak bisa digantikan oleh komputer. Tidak salah kalian masuk di sekolah ini. Nah,
kompetensi-kompetensi itu semua sudah kita berikan. Nanti kita akan belajar di sini dan nanti akan diuji oleh industri. Nah, nanti dalam pelaksanaan uji kompetensi. Untuk apa? Dari uji kompetensi itu nanti akan diuji oleh para asesor, baik asesor itu dari lingkungan industri ataupun dari lingkungan sekolah. Dari situlah nilai-nilai itu nanti akan dimunculkan, jika kalian lulus tentu saja nanti akan muncullah sertifikat BNSP. Itulah yang kita jadikan sebagai bekal kalian nanti ketika kalian harus bekerja di industri. Nah, atau sebagai bukti kompetensi kalian bahwa kalian menguasai suatu keterampilan atau satu kompetensi yang yang harus kalian kuasai sebagai seorang operator ataupun sebagai seorang operator senior. Jadi ke level 2 dan level 3. Kurang lebih seperti inilah sertifikat-sertifikat yang akan kalian terima nanti ketika kalian belajar di sini. Ini hanya bagian dari apa yang kalian sebagai salah satu bukti dari apa yang kalian pelajari selama kita belajar bersama di SMK Negeri 3 Malang ini. Nah, jadi alhamdulillah sekali lagi selamat bergabung dengan SMK Negeri 3 Malang. Mari kita song-song masa depan kita, masa depan kalian dengan belajar bersama di sini. Kita sharing ilmu di sini, kita belajar bersama di sini, kita membentuk kelompok kerja di sini, kita jalin network di sini, ya, sehingga dengan demikian kita sudah mempersiapkan masa depan kita dengan motivasi yang kuat, dengan cita-cita yang kuat. Semoga apa yang kalian cita-citakan nanti untuk bergerak di bidang fashion sebagai seorang fashion people nanti bisa sesuai dengan harapan-harapan kalian. Terima kasih. Sekali lagi semangat dan selamat bergabung di Tata Busana dan Fashion Design SMK Negeri 3 Malang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.